warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Miskawati, NIM 205231044 dari kelas 2B Perbankan Syariah. Tugas mata kuliah Ilmu Budaya Jawa, Storytelling tentang Perjanjian Giati 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giati lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang FOC pada 13 Februari 1755. Nama Giati diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Giati, sekarang Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giati dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger Pecingan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubono II, tapi luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron yang menjabat gubernur di Batavia, yang mengambil keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi milik Mangkubumi. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi meminta izin Pakubono II. Daripada lumpuh saya dikurangi, lebih baik pulanglah saja saya sampai tidak bisa kembali ke Jawa, ujarnya. Lalu diberi 3.000 ril untuk bekalnya, lalu malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan Jawa tewas. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi pada 23 September 1754. Nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pelaksana. Pada 4 November 1754, Pakubono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingannya yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal FOC. Kesepakatan itu mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giati. Penandatanganan perjanjian Giati ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atas yang dikenal dengan terbelahnya Palihan Nagari, yang menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalangga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain garis yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bakungan. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa terjadi seketika selepas perjanjian Giati. Perjanjian Giati yang tidak merinci membagi wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya sengaja dilacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah, Jogja sekelilingnya wilayah Solo, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan. Sementara itu, pasca perjanjian Giati, Raden Masahid atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa yang juga putra Pakubono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok FOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kesultanan di Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa beragam.
Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan situs hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs cagar negara, sementara wilayah Yogyakarta, yang di dalamnya juga terdapat Pakualam, menjadi daerah istimewa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.